It's one small step for man, one giant leap for mankind. That looks beautiful. You came into my life with no warning, like a flash of light. And I was doing fine, but as you came in, I watched my future rewrite. I'm not ready, I'm not prepared. I was so steady on my feet, but now I'm up in the air. Yeah, it's just you and me, with the world beneath our feet. We can see from clouds up here, we can go all up here. It's just me and you, and we're taking in the view. We can spend the rest of our days way up here. Om Swastiastu, selamat datang daripada adik-adik mahasiswa UNUD Denpasar beserta dosen pembina dan pendamping di Desa Bakas. Kami selaku lokal Desa Bakas mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik, terutama dari dosen pembimbing, yang mana Bakas dijadikan tempat untuk pembuatan syuting. Baik, sebelumnya kita akan jelaskan Desa Bakas itu terdiri daripada dua pemerintahan, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Kalau Desa Dinasnya ada dari 3 dusun, Dusun Kawan, Dusun Pekan, dan Dusun Kangin. Sedangkan Desa Adatnya terdiri dari Banjar Adat, yaitu Banjar Adat Pekan, Banjar Adat Kangin, Banjar Adat Kawan, Banjar Adat Ketek, dan Banjar Adat Kering. Nah, kalau kita lihat daripada tempat atau Desa Bakas itu, di sana terletak di bawah Bukit Gunung Buung namanya ini, dan itu diapit oleh 2 sungai, Sungai Bubuh dan Sungai Mangit. Nah, dalam kesehariannya penduduk Desa Bakas adalah bercocok tanam atau bertani, karena dia mempunyai satu sumber mata air, yaitu di Tunggak Alas, itu namanya dia. Nah, di dalam pengelolaan itu, di sini juga sebagian ada pertanian, juga sebagian ada tegalan atau pekarangan-pekarangan. Nah, untuk inilah nantinya kita akan menggerakkan daripada masyarakat Desa Bakas untuk mampu dia dalam penanggulangan kehidupan sehari-hari. Kalau di pertanian, sudah kita kenal di sana ada aplikasi Subak yang diketuai oleh klien Subak. Di sana sudah jelas, di sana ada pola tanam, sekali padi, 2 kali palawija. Nah, itu. Sedangkan yang lainnya kita juga ingin meningkatkan daripada income berkapital masyarakat Bakas, yaitu melalui peningkatan daripada penanaman atau pengungsian daripada lingkungan yang terletak di tegalan atau di pekarangan dengan membentuk satu organisasi KWT. Nah, KWT ini juga sudah bergerak, tidak salah lagi dari 6 bulan sudah ada pembibitan. Maksudnya kita, kalau sudah ada pembibitan, dari pembibitan inilah kita nanti dapat menyalurkan bibit-bibit itu ke pekarangan-pekarangan mereka. Nah, sudah kita seperti itu. Namun Bakas juga akan menuju desa wisata karena alamnya sangat menjamin atau mendukung untuk menjadikan desa wisata. Nah, kalau kita berbicara dengan desa wisata, Bakas sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati menjadi desa wisata sesuai dengan SK penetapan Bapak Bupati. Setelah itu terbentuklah kelompok sadar wisata, yaitu Pak Darwis. Nah, inilah menjadi peran untuk menggerakkan semua ini dan mencari tempat-tempat atau ekon-ekon wisata. Nah, dalam pelaksanaannya keseharian sampai detik ini, pertama tadi sudah mencari tempat-tempat yang harus kita kembangkan dan telah menyusun suatu
yang sesuai dengan pelaksanaan pariwisata tersebut. Pertama, adanya master plan. Yang kedua, nanti kita akan membentuk pengelola desa wisata. Nah, selain itu, dalam perekonomian Bakas juga disokong dengan adanya KUD, yang kedua adanya BUMDes, dan ketiga adanya LPD. Maksudnya dari kami selaku kepala desa, semua komponen ini bergerak bersama-sama untuk menggerakkan perekonomian Bakas. Nah, kebetulan mahasiswa dari UNUD datang ke Bakas. Nah, inilah potensi kami yang kami sedang garap di desa Bakas. Demikian, nanti silakan lihat di lapangan, karena di sana ada UMKM-nya juga sudah ada. Nah, salah satunya adalah pengelola daripada pandan harum. Karena kalau kita lihat pertanian kemarinnya itu memang betul dia pertanian produktif, karena ada gangguannya kerah, maka sebagian pertanian itu dia berubah menjadi perkebunan pandan harum. Maka pandan harum ini kalau kita lihat menunjang juga perekonomian masyarakat desa Bakas. Maka ada UMKM di bidang pandan harum. Contohnya ada proses pandan harum langsung dan pemasarannya. Cuman untuk pengemasannya lah belum kami maksimal gitu. Nah, itu masalah harum. Nah, itu selain itu juga ada pengelolaan daripada UMKM masalah pembuatan keripik, pembuatan keripik dari terung, pembuatan keripik dari pare, dan lain sebagainya, atau dari bayam. Ini pun sudah berjalan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok wanita tani Desa Bakas terbentuk tanggal 13 Oktober 2018. Tujuan kami untuk membentuk KWT ini antara lain adalah untuk lebih membentuk kemandirian dan kemampuan anggota kelompok. Kemudian juga untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian juga kami punya KWT sebagai sarana atau media untuk tempat berlatih untuk meningkatkan kemampuan anggota kami dalam hal pertanian, dan juga untuk membentuk jiwa kewirausahaan bagi anggota kelompok kami ini. Nah, kami sudah berdiri tahun 2018, tapi itu baru sebatas pertemuan-pertemuan kecil di kelompok. Kemudian pada akhir 2020 karena adanya corona COVID nih, sehingga banyak dari anggota kami yang kehilangan pekerjaan, yang berkurangnya mereka punya pendapatan setiap hari itu. Nah, jadi untuk menanggulangi itu kami mempunyai suatu inisiatif untuk membentuk rumah bibit. Kemudian kami juga membentuk demplot. Nah, rumah bibit ini kami peruntukkan untuk membuat bibit. Membuat bibit itu nantinya bibit-bibit ini akan diserahkan kepada anggota kelompok untuk ditanam. Nah, tujuannya adalah untuk pemanfaatan pekarangan pangan lestari. Dengan demikian mereka mampu memanfaatkan pekarangannya di rumah masing-masing dengan menanam berbagai sayuran. Dengan adanya sayuran ini, kami berharap semua anggota kami mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Nah, seandainya bisa pun mereka bisa meningkatkan taraf pendapatan mereka melalui pemanfaatan pekarangan tersebut. Untuk sementara kami sudah membagikan bibit sayuran kangkung, bayam dengan memakai media polybag, ya. Nah, kemudian kalau bagi anggota kami yang mempunyai lahan di rumahnya itu boleh mereka tanam di bawah. Kalau masih punya, kemudian yang tidak punya itu mereka boleh pakai polybag dengan kami fasilitasi. Tuh. Sementara kami kemarin sudah panen di demplot, demonstrasi plot kami itu dulu kami tanam kangkung dengan bayam.
kemarin sudah panen 85 kilo untuk kangkung, kemudian untuk bayam itu sudah 15 kilo, dan itu dibagikan untuk anggota. Kami punya anggota sebanyak 30 orang, sementara ini baru 30 orang, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang nambah. Kemudian kami rumah bibit, kami sudah menanam, menyemaikan 10.000 bibit tanaman, antara lain seledri, pokcai, terong hijau, terong ungu, cabai rawit, dan cabai lombok, cabai besar, seledri. Nah, yang kami bagi ke anggota itu baru hanya kangkung dan bayam. Sementara nanti kami akan bagikan pokcai, cabai, dan terong. Ya, untuk di Demplot juga selain di rumah bibit, selain di rumah anggota, nanti kami juga akan tanam di demonstrasi plot. Ada sekitar kurang lebih 6 area. Kami punya tempat untuk menanam, percontohan nanti untuk masyarakat. Tapi meskipun demikian kami mempunyai beberapa kendala, antara lain adalah modal. Itu nomor satu ya, modal untuk penyediaan bibit. Kemudian yang kedua, waktu untuk bagi anggota, karena mereka mayoritas petani, mayoritas ibu rumah tangga semuanya, karena ini kan KWT, ibu-ibu semua, yang dia harus membagi waktunya untuk masyarakat, untuk rumah tangga, dan segala macam, dan dia juga harus membagi waktu untuk kami pertemuan. Kami setiap sore itu ada pertemuan di sini setiap sore jam 5 sampai jam 6. Jadi semua anggota kelompok akan kumpul di sini. Kita akan berlatih bagaimana cara menanam sayuran, bagaimana untuk merawat tanaman-tanaman yang sudah mereka dapat. Satu lagi, bahwa kami di sini mempergunakan pupuk organik. Ya, organik, kami tidak memakai pupuk kimia, kami masih menggunakan pupuk organik. Jadi murni organik semua. Demikian yang bisa kami sampaikan dari KWT Tunas Mekarsari Bakas. Saya dengan kami punya pengurus mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih diperlukan, kami bersedia untuk membantu. Om, Santi Om. Ini Ibu merintis usaha Ibu dari 20 tahun yang lalu. Ibu bikin rempeyek ini karena tidak ada pekerjaan di Bakas. Terus Ibu belum bisa bekerja di sawah. Terus bikinlah Ibu rempeyek dulu. Habis bikin rempeyek, karena terus berkembang. Setelah itu Ibu juga bikin jajah bulu, bawa ke warung-warung. Tapi jajan bolunya tidak berjalan. Tapi sampai sekarang peyeknya Ibu berjalan dengan baik. Terus karena ada hasil pertanian di desa kami, selain kacang juga petani menanam terong, pare, begitu. Terus Ibu punya inisiatif untuk membuat keripik pare sama keripik terong. Nah, sebelum pandemi penjualan rempeyek lancar dengan bagus. Nah, omsetnya setiap hari Ibu bisa rempeyek kacang tanah itu sampai 500.000 setiap harinya, dibantu dengan anak Ibu. Terus karena seperti tadi ada hasil dari kebun, terus Ibu kelola seperti ini. Ini jenis usaha Ibu sesudah corona ini, karena sebelum corona Ibu kan ada juga dengan travel agent dari Prancis, juga Ibu punya agennya membawa turis ke rumah Ibu selama 2 malam. Tapi untuk rempeyeknya terus Ibu terus bikin. Ya, terus juga continue untuk bikin rempeyeknya karena sudah punya banyak langganan. Nah, terus setelah pandemi, karena tamu tidak ada, akhirnya Ibu menambahlah usaha bikin es lilin,
bikin brownies kukus, seperti yang adik lihat, bikin keripik pare, keripik terung begitu, untuk menambah hasil pendapatan rumah tangga gitu, karena ada anak-anak juga sekolah. Sekarang produk yang jalan apa nih? Yang berjalannya rempeyek kacang tanah, rempeyek kacang hijau, sama keripik pare dan keripik terungnya. Ya, itu yang berjalan. Jualnya di sekitaran desa di sini, juga ke Klungkung, ke Denpasar, karena ibu kan sudah punya langganan, tinggal di WA ibu, terus ibu siapkan barangnya berapa dia order, dan dia tentukan hari apa ngambil, setelah itu diambil. Nah, ibu tidak membawa kemana-mana, karena sudah dari dulu tuh, sudah dari 20 tahun, ya langganan dari dulu. Pare itu kan pahit Bu ya. Ya, Jadi ibu buatnya emang nggak ada pengalaman untuk ngilangin pahitnya apa? Parenya ini kan diiris-iris tipis dulu, setelah itu dikasih dia garam, direndam sama air garam 15 menit. Setelah itu dicuci 2 kali biar rasa pahitnya kurang, kemudian di bleaching dia. Bleaching itu air dididihkan. Setelah mendidih, matikan airnya, masukkan parenya, diamkan 5 menit, angkat, kemudian dicuci dengan air dingin. Ya. Oh ya, warnanya juga cantik, pahitnya juga hilang. Sebelum pandemi ya agak ramai, tapi udah pandemi agak kurang gininya, pemasarannya kan semuanya agak terlambat lah. Sedikit ya dia produksinya. Sebelumnya sampai slow, ya udah. Jarum, kalau ada pudak namanya kan beda-beda. Kalau di Bangli kan pudak, kalau di sini pananarum, di Klungkung pudaknya. Gitu. Ini dari proses langsung tanah itu. Kerjaan ini kan beda lagi. Tasnya itu. Kendalanya ya airnya, ada airnya sama ada sedikit, udah yang beli. Ladangnya ibu Punya rak juga sedikit ya. Soalnya kan beli pakai ininya tuh. Sekarang nggak kurang banyak kurangnya. Ya, berarti pelanggannya ibu Pemilik pemilik 10 kilo kan rumputnya tuh. Terus sekarang